Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti tentang podcastku yang mungkin hanya bualan biasa. Sore ini aku mau bahas tentang insecure sih, yang dimana banyak terjadi di kalangan sekarang tentang insecure. Terus apa aja sih terkait efek insecure itu yang pernah aku rangkum dan pernah aku survei atau terjadi di depan diriku sendiri. Yang pertama tuh cemas, kemudian pesimis, dan dilanjut tidak bahagia. Nah, itu adalah salah satu efek insecure yang tidak baik. Kemudian efeknya lagi menurutku adalah merasa rendah, terus ditumpuk tidak percaya diri, dan terjadilah depresi. Kemudian disitulah efek insecure lagi menimbulkan merasa kesepian dan merasa tidak bahagia, yang jalan pintasnya terkadang beberapa orang memilihnya dengan ingin mati saja. Yang ya aku berharap itu dihindari dari teman-teman semua yang mendengarkan ini. Terus efek insecure selanjutnya menurut aku adalah mereka tuh ingin lelah. Bukan ingin lelah sih, mereka tuh lelah dan ingin lari dari kenyataan. Menurutku itu adalah satu tanggung jawab. Kalau dari lari kenyataan tuh itu hanya tidak menyelesaikan masalah, hanya mendapatkan masalah. Itu sih. Kemudian efek insecure lagi tuh tertekan dan terobsesi terobsesi untuk mencapai standar tertentu yang bisa dibilangkan adalah cenderung neolitik kayak gitu. Itu adalah beberapa efek insecure yang aku rangkum atau aku lihat dari depan kacamataku sendiri. Kenapa aku membahas insecure? Karena insecure ini sangat mengganggu untuk kinerja kita, baik secara keluarga, diri sendiri, partner kerja, ataupun di organisasi seperti itu. Nah, aku sudah merangkum juga dengan beberapa hal terkait untuk strategi mengurangi insecure. Yang pertama, fokus dalam menjadi dan mencintai diri sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena tidak semua orang bisa untuk mencintai diri sendiri, dan tidak semua orang fokusnya bisa benar-benar fokus dan bahkan bisa terpecah. Mencintai diri sendiri itu gimana? Yang jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dan setiap orang mempunyai keunikannya sendiri. Terus selanjut lagi, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif. Jangan kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menghujat atau menjatuhkan ataupun yang ngerasa bersaing. Karena untuk apa bersaing di dunia ini? Itu tidak ada yang hal positif menurutku. Nah, terkait bersaing sendiri adalah ketika di dalam hal atau di dalam suatu tempat itu cenderung banyak persaingan, disitulah yang menimbulkan ketidaksehatan. Kenapa tidak saling membantu? Kenapa tidak saling mengsemangati, saling mood booster seperti itu. Terus temukan kelebihan dan keunikan dirimu sendiri. Kenapa gitu? Karena yang aku katakan tadi cukup agak di awal, setiap orang punya kelebihan dan keunikan sendiri. Tidak bisa kita harus menjadi si ini, tidak bisa si ini harus menjadi si itu, tidak bisa si itu harus menjadi si ini, kayak gitu. Karena mereka tumbuh dari
privilege yang berbeda, parenting yang berbeda, kemudian lingkungan yang berbeda, seperti itu. Alangkah baiknya kita mencari kelebihan dan keunikan diri sendiri. Dengan kita tahu akan hal terkait kelebihan dan keunikan diri sendiri, kita bisa memprioritaskan atau mengutamakan mana potensi diriku yang harus lebih aku tambah untuk skillnya, mana kekurangan diriku yang tidak harus aku tambah, seperti itu. Karena khawatirnya nanti tidak bersyukur di situ. Kenapa terkait kelebihan dan keunikan? Sekali lagi, Tuhan menciptakan dunia ini banyak banget keunikan yang kita pelajari. Banyak banget kejadian-kejadian yang kita bisa pelajari. Terkait belum bisa menemukan kelebihan dan keunikan diri sendiri, bisa dengan cara bertanya dengan secara langsung terkait sahabat kita, atau tes minat bakat ke psikologi. Itu mungkin itu cukup membantu ya, semoga membantu. Kemudian adalah strategi mengurangi insecure sendiri, menurutku selalu bersyukur. Kenapa kok kita selalu bersyukur? Karena tidak semua hal yang banyak itu cukup, dan tidak semua hal yang kurang itu kurang, atau tidak semua hal yang kurang itu tidak cukup, kayak gitu. Banyak hal terjadi, hal yang banyak, dia mendapatkan mungkin pekerjaan yang besar, terus pekerjaan yang otoritasnya enak, kemudian dengan penghasilan yang bisa dibilang lebih dari cukup. Terus kalau seseorang itu tidak mensyukurinya, akankah percuma? Di situ timbullah tidak cukupan atau tidak bersyukur. Kalau kita tidak diiringi dengan bersyukur, seperti itu. Kemudian adalah bersyukur itu adalah penting banget. Aku harap teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast sore ini, semoga ini bisa menjadi sebuah belajar kita untuk lebih mencintai diri sendiri dan membuang insecure dalam hidup kita. Saya Duls dari NCMP BRTH, cukup sekian. Terima kasih. There's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend. I'll be your guide whenever you need me. I'll be by your side.